Ia adalah satu dari sedikit orang yang tetap berdiri di kaki salib ketika hampir semua orang dekat Yesus melarikan diri saat itu. Kepadanya lah Yesus mempercayakan ibunya, sebuah kehormatan yang tidak diberikan kepada siapapun. Dari sinilah jelas, ia bukan murid biasa, melainkan sosok yang dicatat Injil sebagai murid yang dikasihi Yesus. Namanya Yohanes. Dalam bahasa Ibrani, namanya berarti Tuhan penuh kasih karunia atau Tuhan menunjukkan kemurahan. Arti nama ini bukan sekadar label, melainkan gambaran dari hidupnya yang dipenuhi kasih dan karunia Allah. Yohanes adalah putra dari Zebedeus dan Salome. Mereka berasal dari Galilea. Bersama kakaknya, Yakobus, Yohanes bekerja sebagai nelayan sebelum Yesus memanggil mereka menjadi muridnya. Mereka berdua dikenal memiliki watak keras sampai Yesus memberi julukan Boanerges atau anak-anak petir. Yohanes termasuk dalam inner circle murid Yesus. Ia hadir dalam momen-momen penting seperti menyaksikan kebangkitan anak Yairus, berada di gunung saat transfigurasi, dan dibawa masuk lebih jauh di Taman Getsemani. Namun puncak keistimewaannya terjadi di perjamuan malam terakhir, ketika ia duduk bersandar di dada Yesus, menandakan kedekatan relasi pribadi yang tidak dimiliki murid lain. Setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus, Yohanes menjadi pemimpin yang disegani dalam jemaat mula-mula. Bersama Petrus ia menyembuhkan orang lumpuh di pintu gerbang indah. Paulus bahkan menyebut Yohanes sebagai salah satu pilar jemaat di Yerusalem. Tradisi kemudian menempatkannya di Efesus, tempat di mana ia menggembalakan jemaat-jemaat Asia Kecil. Di bawah kekaisaran Domitianus, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, di mana ia menerima penglihatan apokaliptik yang kemudian dikenal sebagai Kitab Wahyu. Tulisan Yohanes meninggalkan jejak mendalam bagi kekristenan. Injil Yohanes menekankan identitas Yesus sebagai firman yang menjadi manusia. Surat-suratnya mengajarkan kasih, kebenaran, dan waspada terhadap ajaran sesat. Sementara Kitab Wahyu membuka tabir pengharapan eskatologis bahwa Kristus yang bangkit akan datang kembali sebagai Raja. Akhir hidup Yohanes berbeda dari rekan-rekan rasulnya. Ia tidak mati sebagai martir, melainkan wafat dalam usia lanjut di Efesus. Ia menjadi saksi terakhir dari generasi pertama murid Kristus, sekaligus rasul yang menghubungkan gereja mula-mula dengan warisan langsung dari sang guru. Pesan Yohanes tetap menggema hingga kini, yaitu Allah adalah kasih, dan kasih itu nyata dalam Yesus Kristus. Dalam dunia yang penuh kebencian dan kecurigaan, Yohanes menutup hidupnya dengan penekanan tunggal bahwa kasih adalah bukti nyata dari iman sejati.